Ketika saya berusia 30, teman-teman saya sudah menikah. Waktu saya berusia 40, teman-teman saya punya anak. Ya, rata-rata semua punya anak. Waktu saya usia 50, bahkan ada teman saya yang sudah punya cucu. Banyak teman-teman saya yang sudah punya cucu. Dan mereka selalu bilang, kamu ketinggalan kereta. Saya jawab mereka, kereta yang mana? Tujuannya kemana? Single kalau nggak happy, udah married pun pasti nggak happy. Wah. Oke. Kenapa Ibu bisa mengatakan itu? Ya. Karena ini pengalaman. Pak Ahok itu agak ngeri-ngeri sedep gitu ya. Kalau dia ada ngomong, perhatiin deh. Tahun 2025, Januari, dia kirimin saya bunga dengan tulisan, saya doain kamu punya suami yang mencintai kamu seperti dia mencintai dirinya sendiri. Terus saya pikir nih salah ketik nih koko saya nih. Pasangan hidup saya udah saya kenal 35 tahun yang lalu. Yang sekarang ini? Ya ini, iya. Sudah kenal 35 tahun yang lalu. Udah makan di rumah sama-sama. Independent woman, mereka sudah punya karir yang bagus. Bakal mereka nggak memilih merit atau bahkan mereka kayak ragu ya tadi. Apa nih yang pengen Ibu sampaikan kepada mereka-mereka ini yang mungkin juga mereka seperti punya pengalaman sama Ibu juga? Tadi Ibu sudah menceritakan proses ya sebelum menemukan seseorang yang dari Tuhan atau waktunya Tuhan kan. Butuh waktu 56 tahun atau 55 tahun lah ya Ibu. Menemukan jodoh. Menemukan pasangan yang dari Tuhan. Wow. Nah, tapi sebelumnya gimana Ibu mengampuni orang-orang yang datang, yang tadi Ibu bilang mungkin orang-orang yang akhirnya berkedok palsu. Karena kan banyak dari kita kan akhirnya membangun sebuah hubungan, kita nggak pulih dulu dengan masa lalu kita, Bu. Kita nggak ngampunin, kita akhirnya pelarian gitu, Bu. Nah, gimana Bu proses pengampunannya? Ya, balik lagi itu tadi, kalau ikut Tuhan nggak boleh setengah-setengah. Tahu doa Bapa kami? Yes. Ampunilah. Ampunilah mereka yang bersalah. Bukan kita yang bersalah, dia yang salah kan? Bener kan? Dia salah ninggalin kita nih, kurang ajar nih ya. Kita udah baik-baik ya, udah cinta, udah kasih apa gitu. Main ditinggal aja. Tapi Tuhan bilang ampuni. Sebab kalau kamu nggak mengampuni, Bapak di surga juga nggak mengampuni. Kan ini very literal. Ya saya belum bisa ngampunin Tuhan. Karena dia nih kurang ajar nih. Lalalala gitu ya. Karena sakit hati ya. Tapi minta Roh Kudus tolong kita. Karena kenapa? Kita penting punya hati yang bersih. Gitu. Kalau hati kita bersih, di situ Roh tinggal, Roh Allah tinggal. Pasti kalau kita punya Roh Kudus, kita akan gelisah. Kita nggak tahu ini nggak benar. Kita nggak bisa ampunin, tapi bilang Tuhan, aku nggak bisa ampunin. Aku mau ampunin. Tuhan tolong saya. Saya ingat Markus 9:23 cerita ini tentang seorang bapak ya. Di situ dikatakan dengan manusia itu mustahil, tapi dengan Tuhan nggak ada yang mustahil. Nah, intinya adalah di itu cerita seorang bapak punya anak, ya anaknya itu kerasukan dan dia teriak sama Tuhan, Tuhan bisa nggak? Dan dia loh, kamu percaya nggak? Terus dia bilang Tuhan, I believe, help me with my unbelief. Aku pikir ini contradicting waktu aku baca. Kenapa Tuhan dia bilang help me, I believe but help me with my unbelief. Aku percaya tapi Tuhan tolong, karena aku nggak percaya. Loh, dia bilang aku percaya, kok nggak percaya? Dia percaya bahwa Yesus bisa nyembuhin anaknya. Tetapi murid-murid Yesus semua nggak ada yang bisa nyembuhin anaknya. Anaknya tambah parah. Dia percaya bahwa Yesus bisa, tapi dia nggak percaya bahwa Yesus mau dan Yesus mau membantu dia. Jadi dia mengalami satu pergumulan sama dengan kita. Kita mungkin tahu bahwa harus mengampuni, tapi kita nggak bisa mengampuni. Jadi kenapa kita nggak minta tolong Tuhan seperti Bapak ini? Akhirnya dia bilang, aku percaya tapi ya tolonglah aku yang nggak percaya. Minta Tuhan menolong kita. Tuhan punya caranya. Atau dia kirim orang lain yang baru dalam hidup kita dengan cepat. Atau kemudian Tuhan bikin kita kebuka melihat betapa bobroknya orang itu. Gitu loh, dikasih bukti-bukti. Atau juga entah gimana kita tiba-tiba punya sukacita dan damai sejahtera. Tapi kuncinya adalah melepaskan pengampunan. Nah, pada waktu kita melepaskan pengampunan, walaupun kita belum bisa, seperti Bapak ini, dia akan melihat mujizat akhirnya. Akhirnya Yesus bilang, kalau kamu percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi waktu kita doa buat orang lain, kita harus percaya bahwa kita sudah diampunin, dia juga sudah kita ampunin, dan Tuhan mau kasih yang lebih baik. Balik-balik lagi, kita harus punya belief system. Kalau ngikut Tuhan tuh nggak boleh setengah-setengah.
Karena begini, Ibrani kan bilang ini, tidak ada seorang pun dapat menyenangkan Tuhan. Ibrani 11 ya. Kecuali orang yang percaya. Balik-balik lagi, apa yang kita percaya. Sekarang kita percaya nggak Tuhan Bapa yang baik? Percaya nggak bahwa Tuhan itu Alfa dan Omega? Percaya nggak bahwa Tuhan tuh udah tahu dari awal sampai akhir? Percaya nggak Roma 8 bilang begini, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Nah, kalau kita pegang ayat ini aja. Kalau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk saya putus dengan orang itu, termasuk orang itu ninggalin saya, termasuk orang itu jahatin saya, termasuk orang itu bohongin saya, termasuk orang itu caci maki saya, apapun untuk kebaikan saya nggak tahu nih, saya nggak bisa lihat nih, tapi Tuhan bilang ini kebaikan, saya mau percaya Tuhan aja deh. Yes. Wah, lu sakit ya Bu ya? Iya, Tuhan ini kebaikan nih, buat saya nih, tapi saya nggak terima nih Tuhan. Nah, kalau masih nggak terima juga, baca Mazmur 37. Apa tuh, Bu? Mazmur 37 begini, jangan marah, jangan iri sama orang yang berbuat jahat. Oh, yes. Ya kan? Ya. Terus Tuhan bilang, dia kelihatan gemuk, kelihatan sehat, tapi Tuhan menyimpan dia untuk satu saat. hukuman. Kalau orang baik mendapat rewardnya, orang jahat juga pasti. Yes. Dan kita bukannya jadi hakim. Udah selain aja sama Tuhan, beres. Keren. Paling enak sih. Tapi itu lagi, balik lagi, percaya nggak kamu bahwa Tuhan belain kamu? Percaya nggak bahwa Tuhan sayang sama kamu? Percaya nggak bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Lagi-lagi balik ke nol. Kamu percaya nggak? Orang Kristen sudah kehilangan akal sehatnya sejak awal. Mungkin itu kalimat yang lebih pantas. Kenapa, Bu? Kenapa? Karena kan nggak ini berlawanan dengan akal sehat, berlawanan dengan logika. Perempuan perawan bisa punya anak. Oke. Maria ya Bu ya. Iya. Dan orang tanya sama saya, Bu Vivi, kamu bilang kamu akan tua punya anak, kamu sekarang udah umur berapa? Ya ini menurut kata dokter. Tapi menurut Alkitab saya, Sarah punya anak umur 90 tuh. Yes. Saya selalu khotbah di mana-mana. Pakai itu, Bu ya. Pakai itu. Dan saya bilang usia 60 tahun ditaksir raja. Yes. Berarti kalau kamu usianya baru 30, 40, 50, tenang, kamu ditaksir raja. Betul. Ya. Keren. Ya, kenapa? Karena mama kamu bukan cuma mama kamu sekarang kayak mama saya, tapi mama saya juga Sarah. Kenapa? Di dalam Galatia 3 dikatakan siapapun yang percaya kepada Yesus, dia adalah ahli waris. Abraham itu adalah bapaknya. Betul. Dan di dalam Kejadian 24 ayat 1 dikatakan Abraham telah menjadi tua dan punya segala-segalanya, termasuk punya istri dan anak-anak. Jadi dengan itu saya nggak khawatir. Karena ada Ibu Sarah ya Bu ya. Ibu Sarah yang usia 90 tahun punya anak, punya Bapak Abraham yang usia 100 punya tapi itu kan zaman dulu. Nah itulah kita menjadi Zakaria. Kenapa? Itu Zakaria doa minta tapi nggak percaya. Bisu dah. Iya, supaya dia nggak ngomong terus, Bu. Akhirnya kita jadi orang bisu, tidak mengalami mujizat Tuhan karena kita tidak percaya. Balik lagi ke percaya. Zakaria itu imam, dia tahu ada Bapak Abraham, ada cerita Sarah. Ketika dia tidak bisa punya anak dengan Elizabeth, dia pikir ya nggak mungkin dia bisa punya anak. Padahal dia doa. Malaikatnya sebel sama dia. Kamu yang doa, kamu yang minta punya anak. Udah bisu aja dah. Tapi sama Maria belum ada kejadian. Nah, tuh, akhirnya Maria itu bilang, jadilah padaku sesuai dengan firman-Mu. Kita mau jadi Zakaria atau jadi Maria? Oke, Bu, ini banyak mereka nih lagi menunggu dari pembelajaran Ibu ya. Proses-proses ketika seseorang itu kan tadi Ibu mention kata utuh. Nah, gimana nih biar sebelum mereka menemukan pasangan mereka, biar mereka menjadi orang-orang yang utuh itu? Nah, lagunya Yesus kekasih jiwaku. Jadi jadikan Yesus kekasih jiwamu. Ya, itu penting. Tapi kan kita menjadikan orang lain jadi kekasih. Mereka lebih itu mengejar itu. Lebih problem. Jadi kalau kita jadikan Yesus kekasih jiwa kita, kita pusatkan hidup kita gini, single kalau nggak happy, udah married pun pasti nggak happy. Oke. Kenapa Ibu bisa mengatakan itu? Karena ini pengalaman ya, pengalaman. Dia mencoba untuk happy, tapi sebenarnya itu nggak happy ya, Bu ya. Kamu mencari, kamu seperti vacuum cleaner. Nanti pasangan kamu yang kasihan karena kamu menjadikan dia kayak Tuhan. Kamu menganggap kalau saya menikah saya baru akan bahagia. Itu adalah tipu daya dari si iblis. Selalu begitu. Kalau saya udah kaya saya bahagia. Kalau saya punya ini saya bahagia. Kalau saya ini itu semuanya gitu. Akhirnya manusia itu tidak pernah belajar bersyukur. Tapi ketika kita bilang, oh
Saya ini single, saya beruntung nih, saya bisa janjian sama teman-teman nih. Yes. Saya Nggak single, dicemburuin. saya bisa bangun jam 10, jam 12 nih. Yeah. Satu minggu nih. Saya Yeah. single, saya bisa begini-gini. Jadi balik lagi attitude kita. Apa yang kita lakukan ketika kita masih single? Apa yang membuat kita bahagia ketika kita masih single? Jadi nanti setelah menikah jadi bonus. Oh, Kita nggak yes. jadi vacuum cleaner, cuma saking percayalah, tidak ada seorang pun yang bisa bikin kamu bahagia. Hanya Nggak ada. Yesus ya Bu ya. Tidak ada seorang pun yang bikin kita bahagia. Iya, Justru iya, ketika iya. kita menikah sama seseorang juga kita nggak berharap dia membahagiakan kita ya Bu ya. No, enggak. Bahagia itu dari diri kita sendiri, inside out. Oh. Kalau a joyful heart is a good medicine. Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Ini perintah Tuhan Yeah. loh, Yeah. bukan perintah saya. Yeah. Bersukacitalah. Nah sekarang, kalau kamu bersukacitalah, nggak masih single bersukacita, udah menikah bersukacita, semua bersukacitalah. Kamu menikmati hidup kamu setiap hari. Iya. Kalau enggak, kita kasihan. Makanya pengkhotbah, bayangin Salomo udah kaya raya, seorang raja, punya gudik begitu banyak, punya segala-segalanya. Dia bilang semua itu sia-sia. Iya. Oh, ya. Tapi yang nggak sia-sia apa? Kalau kita bisa makan, bisa minum, bisa menikmati. Yes. Apa yang Tuhan kasih? Dinikmatin aja, dijalanin aja. Saya nggak tahu bahwa pasangan hidup saya udah saya kenal 35 tahun yang lalu. Yang sekarang ini? Ya ini, iya. Sudah kenal 35 tahun yang lalu. Udah makan di rumah sama-sama. Ada mamanya nyimpen foto kita berdua, nyimpen foto waktu kita di airport. Nah, itu sedikit cerita. Kenapa saya marah tentang film A Man Called Ahok? Karena saya pikir mereka punya propaganda negatif. Banyak pejabat Indonesia, mereka tadinya nggak punya apa-apa. Sudah menjabat jadi kaya. Betul? Nah, banyak yang kayak gitu. Iya. Makanya kenapa kita perlu pembuktian terbalik, Iya, ini itu. menyimpang Iya, sedikit iya, ya. iya. Supaya tahu dari mana asal usul duitnya. Kan gampang kok mau nangkep penjahat di Iya. Indonesia sebetulnya. Asal ada kemauan aja. Ya. Terus di video itu dibikin kita kelihatan keluarga sederhana. Enggak, gimana mau sederhana? Zaman itu bisa sekolahin adik saya di Switzerland. Wow. Ya kan? Iya. Ya kan sebenarnya konyol kan Iya, kayak gitu iya. film. Tapi untuk apa? Jadi kemarin ada tukang-tukang datang dari Jawa. Mereka cuma lihat rumah film itu. Mereka bilang, oh Pak Ahok dulunya sederhana sekali ya keluarganya. Enggak. Oh itu yang nggak cocok menurut Ibu? Iya, saya nggak mau orang digambarkan seperti itu. Kenapa? Karena kita itu udah punya semua. Gitu loh. Tetapi bukan untuk disombongkan. Papa saya punya pengertian, dia punya semua untuk menolong orang. Sekarang kalau kamu nggak punya apa-apa, gimana mau nolong orang sih? Iya. Ya susah juga kan? Yes. Justru kita orang itu yang ditolong malah. Iya kan? Jadi sebenarnya bapak saya punya. Tapi kepunyaannya itu untuk ditolong ke banyak orang. Oh. Jadi ketika kita digambarkan dengan rumah yang sederhana, rumah yang bukan semewah sekarang, orang punya persepsi nih, oh semua orang jadi pejabat jadi Ya, begini. ketika Enggak, ini dari zaman bapak saya, Ya, gitu ya. loh. Nah itu yang saya merasa nih, ada niat jahat, mereka ada mens area-nya. Menurut keyakinan saya. Bu. Iya menurut keyakinan saya, makanya saya marah. Oke, Iya. Bu, balik lagi nih Bu. Akhirnya dipertemukan sama pasangan yang dari Tuhan ini sesuai timingnya Tuhan itu gimana Bu? Cerita Setelah- Nanti saya kirimin foto-fotonya Iya, setelah ya. kenal 30 tahun yang mama 35 saya, tahun. papa mama saya makan sama papa mamanya di rumah kita di Jakarta. Ya, terus Iya, jadi itu jadi orang tua udah saling kenal. Jadi ceritanya di tahun 2023 ya, saya pergi ke Vienna. Waktu itu saya masih punya pacar ini kan. Nah, terus Tuhan tuh baik, makanya saya imannya begini, sebelum saya butuh Tuhan udah sediain. Nah kan iman keren begitu. Yes, Bener nggak? benar. jadi lanjut aja Bu ya. Iya, jadi enak. belum kehilangan tuh udah siapin Iya, tuh. iya, Ya, iya. gitu. Ya, makanya mau sedih kan bingung kan Iya. kalau begitu. Nah, ini kenapa ini terjadi sesuai dengan ilmuanmu? Kenapa begitu, Vivi? Kamu udah nggak sesat? Enggak, saya bilang entar dulu. Wanita pendarahan 12 tahun. Dia bilang di dalam hatinya, kalau saja saya jamah jubahnya, Yesus saya sembuh. Yep. Yesus malah bilang, siapa yang dia pegang-pegang saya, ya kan? Jadi waktu saya baca ayat ini, saya pikir begini, saya mau minta in advance. Jadi saya doanya sebelum saya perlu, Tuhan udah sediain. Kenapa? Karena bapak saya begitu. Sebelum saya butuh sepeda, dia udah beliin saya sepeda. Yes. Sebelum saya butuh mobil, dia udah beliin Dia saya udah mobil. Sebelum saya lahir, bahkan dia udah siapin semua Yeah. untuk saya. Sebelum saya butuh kuliah, orang tua saya udah siapin uang kuliah.
in advance. Iya. Jadi saya percaya Tuhan juga begitu. Sebelum Adam tahu dia butuh binatang segala macam, makanan tuh udah siapin semua. Ya. Jadi saya punya iman tuh Tuhan udah sediakan sebelum kita perlu. Ya, jadi kita nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir gitu loh. Orang bilang kamu nggak sesat tuh begitu, ya nggak juga. Kan Tuhan bilang mintalah. Saya minta in advance. Ya kan, boleh kan dibayar di muka, iya kan? Makanya saya jadi lawyer, menang kalah urusan nanti, bayar dulu di muka. Guyon. Keren juga sih. Ya kan, advance payment, ini kebiasaan advance payment, ya kan? Kalau krunya di DP dulu ya, Pak ya. Ya kan? Jadi kalau kayak begitu ya sama Tuhan juga gitu. Jadi 2003 saya lagi di Vienna, Austria, sama adik saya si Hari. Terus jalan-jalan, terus temennya itu suami saya sekarang tuh telepon. Terus lihatlah saya, ya senyum dong orang video call, hai gitu kan, udah, ya nggak saya pikirin, masih punya pacar. Terus dia bilang sama adik saya, where you hide your sister all this time? Maksudnya, lu sembunyiin kakak lu di mana selama ini gitu loh. Wah, Hari bilang, gua nggak sembunyiin kok. Ya udah boleh nggak minta nomornya, ya udah dimintain nomornya, hai gitu aja. Terus di 2 hari, singkat cerita setahun kemudian nih ya, cuma hi and bye kasih telepon. Ya kadang-kadang selamat Natal tahun baru, tapi karena saya masih punya pacar gitu kan. Terus di 2024 ya ini orang di ultimatum hilang Oktober, ya kan? Selesai kan? Kan udah mau deket nih Oktober, November, Desember kan? Ya aku pikir ini selesai, berarti ini palsu nih, bukan yang asli kan. Terus aku pikir, namanya sama lo, Digi lo. Wah jangan-jangan yang ini kan, mana yang ini suka telepon, suka nyariin. Ceritalah saya bilang sama keponakan saya, si Nicholas sama Jeff Nicholas. Sini temenin. Kan saya dibilang Mami Holiday, jadi anak-anak dari kecil. Ya, anak-anak dari kecil itu selalu ikut saya. Ya, anak Pak Ahok, Pak Basuri, keponakan saya waktu itu ada 6. Banyak foto-fotonya nih saya kirimin, bisa. Kecil-kecil semua suka nginep sama saya gitu loh. Saya kalau liburan dia semua dikasih ke saya yang ngurusin. Makanya mereka pakai istilah Mami Holiday dan saya bersyukur. Nah, ini yang saya bersyukurin buat teman-teman. Saya tidak pernah membayangkan satu hari Pak Ahok contohnya akan bercerai. Tapi saya bersyukur bahwa di masa anak-anaknya yang masih kecil, saya menemani mereka. Saya bersama dengan mereka. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti. Saya berpikir kalau waktu itu saya menikah, mungkin saya akan sibuk ngurusin anak saya sendiri. Tapi karena saya belum menikah, saya sibuk ngurusin anak kakak saya. Dan Tuhan izinkan itu semua. Nah, makanya Nicholas kemarin bilang, Kuku katanya, untung aja kamu suka bawa saya ke Belitung liburan. Setiap kali liburan saya bawa anak-anak liburan. Dan anak-anak ikut saya. Jadi kamu ninggalin sesuatu yang yang membuat saya mau balik lagi ke Belitung. Sekarang dia jadi dokter di Belitung prakteknya. Dia kreditkan itu ke saya. Jadi ada teks WA-nya dia bilang karena Kuku untung aja dia mengalami itu. Terus saya selalu liburan sama anak-anak ya. Jadi waktu itu Nicholas usia 10 tahun saya ajak dia ke Afrika. Kita jalan-jalan berdua. Jadi singkat cerita saya bilang yuk temenin Kuku. Jadi dua-duanya, satu dokter udah Nicholas dan satu lagi calon dokter namanya Jeff. Jadi saya bawa 2 keponakan saya yang laki-laki. Kan mereka dokter logik dan mereka laki-laki. Usia udah cukup dewasa lah, udah umur 20-an ya. Dan mereka kan bisa lebih kenalin. Jadi terus saya pakai acara mutel dulu sebelum saya ke negaranya di Slovenia. Karena saya punya teman yang beda-beda juga. Saya ke Prancis dulu, ke Belanda dulu, ke Vienna dulu. Sama keponakan saya ketemu semua teman. Terakhir saya ketemu India nih. Ya. Ke rumahnya, tempat tinggalnya kayak apa. Cek and recheck lah. Jangan jatuh cinta doang, terus logiknya nggak jalan, jangan. Iya dong. Ya kan? Periksa dulu, ya orang bilang bibit bebek bobot kan. Cek dulu keluarganya kayak apa, saudaranya kayak apa, lingkungannya kayak apa. Benar nggak? Nah itu saya pergilah ke sana sama Nicholas sama Jeff. Terus ternyata baik banget ini laki-laki gitu, dia berusaha gitu. Terus si Nicholas sengaja bikin dia kesel, bikin dia marah, sabar. Pokoknya dikerjain sama kita gitu ya. Terus ini tetap baik, tetap sabar. Akhirnya keponakan saya bilang,
udah deh tante, ini nikahin aja. Wow. Yang nentuin tanggalnya itu Nicholas malah. Wow. Tanggal 25 bulan 5 2025 karena saya Wow. suka angka 5 kan. Tanggal cantik ya, Bu. Iya. Iya. Gitu. Dan Tuhan baik, itu hari Minggu dan castle-nya available. Jadi itu semua diatur Tuhan gampang. Oh. Dan keluarga saya Odin, sepupu saya Odin, udah kenal semua. Karena udah pernah ketemu, pernah main, jadi nggak ada keraguan, nggak ada pertanyaan. Ini orang baik. Iya. Dan adik saya itu adalah anak angkat dari orang tuanya. Dan jadi Tuhan tuh udah siapkan 35 tahun yang lalu tanpa saya sadar, tanpa saya tahu. Tapi cinta itu ketika datang perlu juga diperjuangkan kan, Bu? Enggak, begini, waktu dia masih muda, aduh gila, waktu saya ketemu dia itu saya lagi kuliah di UI. Terus saya pikir ini cowok kayak cewek gitu, pakai bajunya agak ngeping gitu. Jadi pink boy. ya dia, jadi ini Valentine nih, laki jangan pakai pink deh, aduh ampun dah. Oh berarti saat itu ibu nggak suka ya? Nggak suka diajak foto pun muka aku cembetut. Karena dia pakai pink. Iya, karena dia terlihat kayak perempuan cantik gitu loh. Iya. Aduh, saya langsung tidak bergetar gitu ya. No butterfly in my heart. Soalnya Gitu ibu kan. orangnya suka maskulin kan, ibu Avenger gitu kan. Iya, betul orang begitu. Jadi saya pikir wah gitu. Terus waktu udah 35 tahun ketemu aslinya, gila cakep banget nih orang. Kayak Josh Clooney kan, makin tua makin cakep ya gitu. Just Bruni. Iya, ada itu orang. Iya. Ada pesona pria itu semakin tua semakin dia ini. Iya, waktu masih muda kayak ini anak kecil nyebelin bener kayaknya nggak kayak perempuan begini ya. Jadi saya juga nggak ngeliat dah. Terus dia bilang waktu itu dia udah suka sama aku, cuma aku sombong banget gitu. Coba waktu itu lu nggak sombong, jadian kita katanya. Karena ya begitulah Bu ya. Iya, begitulah belum waktunya ya. Terus aku kan dulu kamu nggak ganteng sih, sekarang baru ganteng. Semua tuh benar kata indah pada waktunya ya, Mbak. Betul. Jadi terus udah gitu baiknya bukan main. Jadi dia benar-benar baik, dia perhatikan kita, dia lakukan yang pokoknya ini adalah kita tanggung jawab lah. Kita bisa lihat gitu, cara dia memperlakukan semuanya. Terus udah gitu, nah apa yang terjadi adalah anak-anak ini keponakan saya bilang udah ini orang bucin nih gitu, bahasa anak gaul bucin gitu. Pokoknya ini sesuai Alkitab. Satu, saya bisa respect dia. Kedua, dia mencintai saya. Oke. Dan luar biasanya, emangnya di keluarga saya itu agak ngeri-ngeri sedep. Pak Ahok itu agak ngeri-ngeri sedep gitu ya. Kalau dia ada ngomong perhatiin deh, kadang-kadang soalnya bisa kejadian. Dia bilang kan, satu hari semua akan dipermalukan semuanya. Nanti satu hari semua akan kebongkar lah, semua yang buruk-buruk itu. Anyway, di tahun 2025 Januari dia kirimin saya bunga dengan tulisan, saya doain kamu punya suami yang mencintai kamu seperti dia mencintai dirinya sendiri. Terus saya pikir ini salah ketik nih koko saya nih. Pasti ini salah kirim ini. Terus saya bilang sama Niko, ini bapak lu tuh tumben kirim ini. Selama saya hidup, selama saya ulang tahun, nggak pernah bilang begini. Oh iya? Nggak pernah. Cuma di tahun itu. Dan saya bilang, kenapa dia mencintai dirinya sendiri? Oh, dia bilang, punya suami yang mencintai saya seperti dia mencintai. Itu adalah firman. Dan saya tahu, saya pasti akan menikah dengan suami yang kayak gitu. Dan dikonfirmasi sama anak-anak, jadi gampang untuk respect. Dan saya baru ngerti juga setelah itu bahwa kita gampang respect sama seorang laki-laki kalau laki-laki itu sungguh-sungguh mencintai kita. Yes, ada firman Tuhannya kan Bu ya? Makanya Tuhan tuh nggak pernah suruh perempuan tuh nggak perlu cinta ke laki-laki. Tuhan nggak suruh karena perempuan tuh bisa gampang. Tapi laki-laki perlu mencintai itu perempuan. Gitu. Kalau laki-laki udah cinta sama tuh perempuan itu gampang untuk respect. Mungkin itu sebabnya Tuhan nggak bilang perempuan cintailah suamimu. Kasihi malah ibu. Iya kan? Tapi perintah itu ke laki-laki. Karena laki-laki lebih sulit, perempuan lebih gampang. Gitu. Tapi perempuan punya kelemahan, tidak bisa respect, nggak bisa tunduk. Jadi itulah sebabnya Tuhan perintahkan itu. Tapi yang kita suka dia salah. tahu, ya? Tapi kita suka salah.
perempuan, laki-laki tuh nggak suka I love you nggak suka, nggak usah ngomong itu, biarin dia yang ngomong gitu kan. Ya perempuan yang suka, udah nggak, you are beautiful, I love you gitu kan. Nah, tapi laki-laki perlu dia merasa dihargai. Kamu perlu bilang, aduh kamu pintar, kamu hebat, kamu pasti sukses, kamu pasti berhasil. Mereka perlu motivasi itu. Mereka perlu ada perempuan yang percaya dengan dia, percaya dengan goalnya, percaya dengan mimpinya, gitu loh. Jadi sebenarnya itu sebabnya Tuhan kasih perintah itu. Jadi sekarang saya juga baru mengerti gitu loh. Ternyata ini perintahnya benar. Makanya selama ini saya belum berani menikah. Nah, saya tetap melakukan itu. Saya melakukan begini, aduh Tuhan, ini kalau saya menikah ini orang saya bisa respect nggak? Dia benar-benar sayang nggak? Atau bagaimana ya? Jadi di tengah-tengah itu semua, adik saya kan, kita ada photoshoot gitu ya, dia datang dandanin segala macam. Terus pergilah kita ke danau itu untuk foto. Saya ngomong gini sama adik saya sehari, aku bilang, aku tuh masih cakep loh, udah didandan begini. Siapa tahu ada yang lebih baik, gimana ya aku bilang ya. Kan aku rugi ya. Benar nggak? Iya. Terus mana Mumpung pas? belum. Iya. Nah gara-garanya apa? Pas lagi udah dandan cantik jalan gitu, ada mobil, ada cowok cakep bawa mobil keren banget ya. Berhenti ngeliatin aku sampai kayak mau nabrak gitu. Aku baru sadar ternyata. Wah, masih marketnya banyak nih ya, karena doa tadi anaknya itu loh Sarah. Terus aku bilang sama adik saya, si Hari bilang, iya lu tuh cakep kalau lu jalannya begini senyum-senyum gitu, tapi kalau lu lagi cembetut, lagi galak, takut orang kan. Kalau senyum-senyum bagus kan. Terus aku bilang, apa aku nggak menikah dulu ya? Aku bilang, apa aku tunggu dulu ya? Siapa tahu itu masih ada yang lebih bagus daripada Din, kan aku rugi, aku bilang. Bayangin udah umur 56 masih merasa rugi. Kalau nanti ada yang lebih bagus. Nah, ini pelajaran buat semua perempuan-perempuan juga. Itu kalau ada yang bilang kamu makin tua makin nggak laku, stok saham turun, itu bohong. Kadang-kadang saham itu bisa naik tiba-tiba ya Bu ya. Kamu kayak wine gitu loh, makin lama makin berharga, value gitu ya. Jadi jangan percaya tuh. Jadi balik lagi ya, kalau laki-laki bisa kenapa perempuan nggak bisa kan? Tuhan menciptakan kita segambar serupa Allah. Tapi cuma itu kita didoktrin aja bahwa cuma laki-laki ya. Kalau kamu nggak percaya, lihat ini sekarang istrinya Macron. Prancis punya first lady lah istilahnya. Itu kan tambah tua, suaminya malah naksir yang tua ya. Ya begitulah Bu ya. Bu, tapi tadi kan sempat ragu tadi. Akhirnya bikin Ibu yakin bahwa ini pasangan dari Tuhan. Jadi aku ragu, aku ngomong gitu sama adik saya, makanya hati-hati dengan apa yang kamu omongin. Dari sebab Tuhan mendengar, kitab Malaki dia bilang pembicaraan orang benar, Tuhan catat. Jadi jangan ngomong sembarangan. Aku bilang ini, apa aku nggak menikah dulu ya, apa aku batalin ya? Adikku bilang, lu gila lu mau ngebatalin? Ya nggak apa-apa, daripada nanti kalau ada yang lebih bagus, nanti aku nyesel gimana, aku bilang kan. Ya sambil bercanda begitu, tapi kayak diseriusin juga. Aku lagi mikir nih kawin nggak gitu. Terus dia lagi ngobrol, tiba-tiba aku jatuh aja. Jatuh, dan di situ ada batu-batu gede. Kalau aku jatuhnya kepala udah mati lah ya. Tapi jatuhnya kayak biasa aja, cuma kaki ini lecet, nggak bisa jalan. Jadi ya dibawalah ke rumah sakit akhirnya. Terus waktu saya sakit itulah dia ngerawat saya, dia gendong saya, semua. Di situ saya tahu, wah kalau saya menikah sama orang ini, saya akan baik-baik aja gitu loh. Dia benar-benar akan take care aku. Disitulah hati saya yakin dan mantap, ini. Tapi setelah menikah satu bulan, saya pengen kabur lagi. Kena lagi di kaki yang sama. Akhirnya saya kan lawyer ya, punya 2 bukti itu udah. Jadi saya tahu nih, berarti ini saya nih kayak si Israel. Pukulin dulu, bertobat. Ini pikirannya masih nggak bener nih. Soalnya kenapa? Di situ nggak ada pembantu. Kan di luar negeri mandiri, saya nggak betah. Saya bilang Tuhan gimana ini, akhirnya ya
Tuhan baik, dia adalah teman ada orang di sana yang bersedia datang bersihin rumah seminggu 2 kali. Akhirnya baru saya coba kobrokkan sebetulnya hanya gara-gara nggak biasa hidup seperti itu. Nah itu makanya kalau mau menikah mau apa semua harus dipikirin. Jadi ibu sebenarnya keadaan di situ ibu melihat bahwa Tuhan tuh bekerja seperti itu ya Bu ya? Iya, di dalam kehidupan saya yang itu akhirnya karena saya kena terpleset kakinya, akhirnya saya yakin bahwa oke, karena dia baik, akhirnya saya mantap menikah dengan dia. Cinta ibu semakin oke karena ibu melihat dia begitu sayang banget sama ibu ya? Iya, jadi saya bisa respect sama ini orang karena saya tahu ini orang baik gitu loh. Saya menikah, Tuhan kasih saya suami yang baik banget gitu. Dan dia luar biasa pengertiannya gitu loh. Dan dia nggak nuntut banyak, tapi saya juga tricky ya. Makanya mungkin itu sebabnya Tuhan kasih saya untuk. Gimana Bu? Kan di situ dia bilang tunduklah pada suami pada Tuhan. Saya bilang sama dia, my dear, aku bilang, ini bukan gampang. Jadi kalau persetujuan kan nggak apa-apa. Ya, mungkin ini nggak boleh diceritain ke orang kali, just between me and God. Jadi kakak saya sampai geng-geng kepala. Jadi waktu janji nikah saya bilang, kita nih equal ya, setara ya. Oke. Dan dia setuju. Wow. Shake hand, oke. Terus dia ngomong we are equal. Kalau enggak, I had to tunduk sama dia. Terus aku pesenin pendetanya, pokoknya jangan bacain istri tunduk pada suami, jangan. Ayat itu nggak usah, karena kita equal. Nanti saya kirimin videonya bisa dengar. We are equal. Kalau enggak, saya nggak mau menikah sama dia. Terus tapi dia sayang berarti sama ibu. Ya, bucin. Terus terakhir, saya bilang, deal. Kamu selalu di dalam pernikahan kita, kalau kita argumen, kita punya problem atau apapun, kamu dikasih hak untuk yang terakhir memutuskan. Oh, wow. Karena kan You are the last word. Keluarga. You are the last word. Ya, jangan senang dulu Pak. The last word-nya apa? Yes, my dear. Jadi sebenarnya memutuskan ibu ya? Nah, kan dia tetap the last word. Karena yes. Yes, my dear. Itu dia the last word-nya. Dan kita sudah sepakat itu. Nah, itu nggak bisa diajarin. Nah, ini lawyer masalahnya. Susah. Bu, bagi banyak. Jadi saya mantap menikah setelah disetujui pasal-pasal itu. You have your last word. Nih, banyak ibaratnya kita dengar di sosial media kita, apalagi mereka itu independent woman, mereka sudah punya karir yang bagus, bakal mereka nggak memilih merit, atau bahkan mereka kayak ragu ya tadi. Apa nih yang pengen ibu sampaikan kepada mereka ini yang mungkin juga mereka seperti punya pengalaman sama ibu juga? Banyak orang di luar sana yang menganggap bahwa tinggal satu rumah dengan pasangannya sebelum menikah itu adalah baik. Daripada menikah dan gagal. Tapi itu sangat tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebetulnya sayang, karena buat perempuan terutama, ya, dan juga buat laki-laki sebetulnya, karena saya ketemu dengan baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan mengalami trauma yang lebih besar. Dan sebetulnya itu bukanlah jalan keluar yang terbaik. Gitu. Nah, saya selalu bilang itu kan istilahnya kayak kumpul kebo. Kita kan bukan kebo, kita manusia gitu. Dan kemudian kalau kita diberi Tuhan anugerah untuk menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, percayalah bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat kita. Nah, ketika kita berdoa masih sendiri, saya bisa ngomong begini, kenapa? Karena saya ngalamin puluhan tahun. Ketika saya berusia 30, teman-teman saya sudah menikah. Waktu saya berusia 40, teman-teman saya punya anak. Ya, rata-rata semua punya anak. Waktu saya usia 50, bahkan ada teman saya yang sudah punya cucu. Karena saya dari kampung. Ya. Banyak teman-teman saya yang sudah punya cucu. Dan mereka selalu bilang, kamu ketinggalan kereta. Saya jawab mereka, kereta yang mana? Tujuannya kemana? Saya akan dianggap ketinggalan kereta kalau saya punya tujuan hidup yang sama dengan kamu. Saya naik kereta yang sama, saya ketinggalan.
Tetapi Tuhan firman Tuhan kan dibilang bahwa kita semua masing-masing punya rest kita masing-masing. Yes. Jalan kita masing-masing. Tujuan hidup kita masing-masing. Jadi nggak ada istilah terlambat, nggak ada istilah terlalu lama, terlalu cepat. Kalau nggak percaya sama saya begini, ada orang yang hidupnya cuma 10 tahun meninggal. Ada orang yang hidupnya cuma 20 tahun meninggal. Ada orang yang hidupnya cuma 30 tahun meninggal. Tapi ada orang juga yang hidupnya 100 tahun baru meninggal. Semua kita ada waktunya. Seperti pengkhotbah bilang. Jadi yang paling penting adalah kita hidup di zaman kita, menikmati waktu yang Tuhan kasih. Sekarang saya menikah di usia 56 tahun, saya baru ngerti. Karena di usia inilah saya baru ketemu laki-laki yang saya bisa respect. Dan laki-laki yang sayang sama saya seperti dirinya sendiri, seperti Yesus mengasihi saya. Dan pernikahan itu menjadi indah karena saya sudah berusia demikian. Jadi saya tidak emosional lagi, saya lebih memahami situasi dan saya lebih berbahagia, lebih tenang gitu. Tapi kalau saya menikah usia 20, 30, mungkin hidup saya nggak seperti ini. Nah, itulah kenapa kita jalanin hidup kita masing-masing. Tapi yang paling penting adalah harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini kamu belum menikah, itu baik buat kamu. Wow. Kalau hari ini kamu ditinggal pasangan hidup kamu, itu baik buat kamu. Kalau hari ini suami kamu nyeleweng, aku baru nih ada kasus. Suaminya nyeleweng, mungkin udah hamilin perempuan itu, maksa mau ceraiin istrinya. Istrinya ngotot nggak mau cerai, karena ngerasa nggak boleh cerai. Apapun itu, jalanin aja. Saya bilang sama klien saya itu, kamu percaya nggak suami kamu akan balik sama kamu? Kamu mau cerai apa enggak? Ya doa dulu dah. Ya, gitu. Kenapa? Karena tanpa iman semua itu mati. Apa yang kamu imani? Apa yang kamu percaya? Bahwa dipersatukan Tuhan nggak boleh diceraikan manusia. Apa yang kamu percaya? Suami kamu udah berzina, kamu boleh ceraiin atau enggak? Apa yang kamu percaya? Ini balik-balik lagi ke semua. Kamu percayanya apa? Nah, sedangkan soalnya di firman Tuhan ada juga ayat yang dikatakan kalau orang yang tidak mengenal Tuhan mau meninggalkan kamu, biarkan dia pergi. Kalau orang itu berzina, boleh diceraiin. Jadi ini semuanya tergantung kita. Tapi yang jalanin kamu loh, saya bilang. Apapun situasi yang kamu hadapi saat ini, percayalah bahwa Yesus mengasihi kamu, bahwa kamu berharga. Mau kamu lagi sendiri atau kamu punya pasangan hidup, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk seorang-orang, untuk Tuhan. Jadi kalau kamu hidup, kamu memuliakan Tuhan ketika kamu single, kamu juga memuliakan Tuhan ketika kamu berkeluarga. Apapun yang kamu temukan dalam hidup kamu, kuncinya cuma satu. Kalau kamu mengucap syukur, kalau kamu tahu purpose hidup kamu hanya untuk memuliakan Tuhan, mau menikah umur 20, mau menikah umur 30, atau menikah umur 50 kayak saya, tujuannya satu, memuliakan Tuhan. Saya pastikan waktu saya menikah, video pernikahan saya itu dinikmatin semua orang, dan firman kebenaran Tuhan itu disampaikan. Saya memastikan bahwa saya menikah di kastel, di tempat yang begitu indah, supaya orang-orang bisa melihat bahwa pernikahan di dalam Tuhan itu indah. Tuhan bisa membuat heaven on earth married. Yes, heaven on married, benar Bu ya? Ya. Bisa orang-orang, ya benar Bu, seperti kemarin kita melihat video itu viral di sosial media, bagaimana saat itu Pak Ahok mengantar ibu ke altar juga, itu kan akhirnya seluruh Indonesia merasakan kebahagiaan itu ya Bu ya? Betul, saya juga tidak menyangka bahwa itu akan ditonton banyak orang, dan banyak orang yang tadinya putus asa jadi punya harapan. Yes, betul. Dan Tuhan juga bagus sekali, jadi Tuhan izinkan saya dan keluarga saya itu ada di sana di waktu yang tepat. Yes. Dan keluarga kami udah saling kenal, dan di hari yang sama nggak ada yang booking coba. Iya. Wow. Itu udah kayak di reserve sama Tuhan. Dan dikasih itu master chefnya, ya juri master chefnya Slovenia yang masakin kita. Terus kita ini siapa gitu. Kadang-kadang saya selalu merasa, orang tanya sama saya, Ibu Vivi, kamu pikir kamu siapa? Saya bilang, ini saya sebenarnya Pak wanita piaraan, saya bilang. Hah? Wanita piaraan? Iya.
Saya piaraan Tuhan. Tapi biasanya kan ada speech dari keluarga Bu ya. Ada keluarga-keluarga yang mengucapkan, Kalau menyampaikan dipiara pesan. Tuhan kan enak, selesai. Saya penasaran Bu, saat itu kan Ibu kan tadi udah mention bahwa Pak Ahok ngirimin bunga ke Ibu, dia juga ngasih pesan ke Ibu. Nah, Pak Ahok ngomong apa Bu ketika menyampaikan pesan wedding ke Ibu? Ya, dia percaya bahwa, nah keluarga saya semua udah percaya bahwa kalau kali ini saya menikah, saya pasti bahagia. Itu penting. Iya. Karena mereka sudah percaya gitu loh. Saya udah mendapatkan ya. Iya, udah mendapatkan apa yang paling pas, Yes. paling cocok buat saya. Karena keluarga udah kenal ini orang. Ini Yes. orang tuh sabar, cool, Lembut. tenang. Jadi saya udah pacarin jenis yang, ya saya udah pacarin yang kayak papa saya. Saya udah pacarin yang kayak Koko Ahok. Saya udah pacarin yang kayak Koko Yuyu. Saya pacarin yang kayak Hari. Yang ini ada kombinasi semuanya. Bersyukur Ibu dia Iya. punya pemahaman yang baik hingga akhirnya Ibu bisa mengerti ya Bu ya. Dan saya Iya. percaya pemirsa di rumah juga dari semua apa yang Ibu ceritakan ini mereka mendapatkan semangat ya. Betul. Karena Tuhan ternyata tidak melihat umur. Betul. Tetapi kembali lagi percaya, yakin kalau Tuhan itu selalu akan memelihara, menjaga dan memberikan yang terbaik kepada setiap anak-anaknya, tentu yang percaya ya. Yes. Kalau kita ragu ya susah juga seperti Ibu katakan tadi. Iya, harus percaya. Nah, gimana kita percaya? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi waktu itu saya baca kitab Daniel. Dikatakan Daniel tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Nah, waktu saya baca itu, saya lagi pikir, apa maksudnya ini Tuhan? Tidak menajiskan dia, semua koleganya dia, itu melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh oknum, suap? Apa yang dia lakukan oleh pengacara, blokel kasus, Markus, maklar kasus? Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, jangan kamu lakukan. Sama ketika ada di politik, korupsi, jangan lakukan. Apapun yang dilakukan orang-orang ini, jangan kamu lakukan. Jangan menajiskan diri kamu. Lalu firman Tuhan bilang, Daniel dibuat gemuk sehat dan didapatilah dia 10 kali lipat lebih pandai. Yeah. Dan banyak sekali klien saya bilang, Ibu Vivi 10 kali lipat lebih pandai daripada loyal-loyal sebelumnya. Bahkan itu muncul dari Energizer waktu itu, direkturnya Mr. Rada orang India. Waktu itu mereka mau merger 2 perusahaan jadi satu. Loyal lain bilang 3 kali, aku bilang 1 kali. Karena aku cuma tahu teorinya. Dan teorinya ya 1 kali. Nah, aku nggak tahu kalau dibikin 3 kali bayarnya lebih mahal. Nah, di situ lah terlalu polos ya. Iya. Hitungan pertemuan ya Bu ya. Akte notaris Iya. 3 kali, makanya dibikin lah macam-macam. Dibikin tambah susah. Akhirnya apa yang terjadi? Karena semua mikirnya cuma duit. Kita Tuhan suruh lawan arus. Tapi Daniel dibuat berdiri di hadapan raja-raja. Ya balik lagi ke Amsal 22 yang terakhir dikatakan, kalau kamu cakap di pekerjaan kamu, kalau Tuhan bikin kamu 10 kali lipat lebih pandai, otomatis kamu lebih cakep. Nah, harus berani percaya. Tapi kalau kita takut, wah nanti saya makan apa? Kalau kasusnya kalah, nanti nggak ada yang pakai kita lagi. Nanti gimana? Ya nggak selesai. Masuk khawatir. Nah, kalau iman percaya harus percaya. Kamu ketemu firman Tuhan ngomong apa? Kalau kamu mau menikah, cari semua ayat tentang menikah. Iya. Cari semua ayat, burung aja pasangan. Ya, Tuhan bilang beranak cuculah. Tuhan bilang menikahlah. Gitu loh ya. Tapi kalau kamu nggak mau menikah, cari ayat yang nggak mau menikah. Itu gampang aja. Jadi ikut aja dengan firman. Terus berdirilah teguh dengan pilihan hidup kamu. Ketika kamu berdiri teguh dengan apa yang kamu pilih, ya kamu akan nikmatin aja. Kamu akan tertawain orang ketika orang bilang, kok lu belum kawin-kawin sih? Emang kawin itu enak? Ya enak lah kalau orang kawinnya bahagia. Kalau nggak bahagia neraka kan? Ya itulah. Jadi balik lagi ke pilihan kita masing-masing. Yang intinya cuma satu. Percayalah kalau kamu aman dengan Tuhan, ikut sertakan Tuhan, kamu pasti sukses berhasil. Jadi menikah pun tanpa Tuhan Yesus selesai. Oke Bu, 2 pertanyaan reaction ya dari sosial media sebelum closing ya Bu ya. Pertanyaan ini Ibu tanggapin aja. Ini kita ngambil data di sosial media. Hari ini generasi Z memilih melajang Bu. Banyak yang bilang menikah bukan pencapaian.
Nah, menurut Ibu secara pribadi mendengar fakta ini kan karena sekarang mereka lebih memilih untuk melajang karena alasannya katanya Bu, takut menikah karena karir, finansial, trauma keluarga karena melihat keluarganya KDRT. Nah, tanggapan Ibu? Ada benarnya, ada salahnya. Ya, benarnya ya tidak menikah ya kita bisa lebih fokus dengan karir, dengan segala macam dan tidak perlu mengalami segala macam hal. Tetapi yang nggak benarnya kalau itu balik lagi di dorongan hati kamu. Kamu mau menikah atau tidak mau menikah itu balik lagi ke masing-masing. Yang penting adalah begini, ini untuk kalangan Kristen ya, kalangan sendiri ya. Yang penting hidup kita itu memuliakan Tuhan. Mau menikah ataupun tidak menikah, itu pilihan sesuai dengan hati kamu masing-masing. Jangan jadikan faktor X itu alasan kamu untuk memilih. Karena keluarga kamu broken home, karena kamu ngalami itu, karena trauma, karena ini. Jangan alasan di luar. Introspeksi diri sendiri, tanya diri sendiri, apa yang terbaik buat saya. Kalau saat ini kamu merasa yang terbaik buat kamu tidak menikah, ya tidak usah menikah. Tetapi kalau kamu merasa yang terbaik buat kamu untuk menikah, makanya menikahlah. Jadi balik lagi ini semua pilihan hidup. Apapun pilihan kamu, bertanggung jawablah dengan pilihan kamu. Kalau kamu tidak mau menikah, konsekuensinya jangan fuck around gitu, ya. Jangan menajiskan diri kamu, jangan mengotori bait Allah. Ya, jangan tinggal satu rumah dengan orang, jangan ganti-ganti pasangan, dan jangan melakukan hubungan di luar nikah. Sanggup nggak? Ya, kalau enggak, ya cari pasangan yang benar, menikahlah dan punya keluarga yang baik. Jangan mau dua kaki. Orang yang mendua hati nggak dapat apa-apa, percayalah. Wah, Ibu. Mungkin ini juga pertanyaan terakhir dari saya sebelum closing. Ada banyak di luar sana mungkin orang tua juga merasa khawatir ya. Karena anaknya belum menikah di usia sekian, dia udah sekolahin atau belum menikah. Nah, Ibu yang sudah menjalani itu dan boleh nggak pesan ke orang-orang tua agar mereka tidak salah dalam hal memberi pengertian, tetapi dia sebagai orang tua yang bijaksana sehingga anaknya ini juga merasa tidak terbebani. Silakan. Saya percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Firman Tuhan bilang lebih baik tinggal di suatu rumah daripada tinggal dengan perempuan yang cerewet. Jadi orang tua nggak usah cerewetin anak-anak. Ya, doain aja. Kalau kamu orang benar, kamu harus percaya bahwa Tuhan dengar doa kamu. Doain anak kamu menikah. Nenek saya doain saya sampai usia 100 tahun. Mama saya doain saya. Karena mereka yakin saya lebih baik saya menikah. Walaupun saya merasa belum yakin untuk menikah, karena didoain lama-lama hati saya juga dijamah Tuhan. Kan firman Tuhan dikatakan di Amsal 21 kalau nggak salah, hati raja di tangan Tuhan, Tuhan mengadarkan kemanapun Tuhan suka. Jadi percayalah doa orang tua itu besar kuasanya, doa orang benar besar kuasanya. Kan doain yang baik-baik buat anak-anaknya. Dan yang paling penting adalah anak kamu bahagia. Banyak orang tua yang sedih, berantakan karena anaknya bercerai, anaknya nggak bahagia atau mengalami penderitaan. Jadi sebetulnya kuncinya cuma satu aja, doain Roma 8:28 terjadi di keluarga kita masing-masing. Tuhan jauhkan kita dari orang-orang jahat, orang-orang yang merombak dan merusak kita, Tuhan buat menjauh. Tetapi orang-orang yang membangun kita, Tuhan kirim datang bersegera. Itu doa saya. Jadi buat orang tua jangan takut ya. Yang penting apakah Anda sudah berdoa buat anak Anda? Jangan hanya menyuruh tapi tidak pernah berdoa ya. Kalau mungkin tadi ya sudah menyaksikan episode dari awal, kalau mereka mau misalnya curhat bang, mau cerita itu bisa kemana? Ya, kalau Anda pemirsa ingin curhat nih lagi puyeng-puyeng ke layanan doa Cahaya Bagi Negeri di WhatsApp ada 02215002424 atau ke layanan call center 24 atau bisa jam. langsung menghubungi 24 jam itu di 0811 99 14 204. Akan ada tim dari kita ya, yang 1x24 jam ya berdoa kepada Anda yang mau curhat dan terbuka, ada jalan keluar bersama dengan Tuhan Yesus. Wow, ini kita kalau ngomong sama Ibu bisa berapa episode bang ya? Iya. Jadi mungkin kalau kita terusin bisa sampai sore kita ya. Kita ucapin terima kasih Bu, Ibu udah datang dari luar negeri lagi liburan di sini.
masih menyempatkan diri untuk kita podcast ya. Iya. Kalau saya dari si Biat boleh? Tolong. Biasa. Mana dia? Bu, seperti dia. Iya. Kita Tadi sebelum diserahin, saya sendiri merasa banyak diberkati dengan apa yang Ibu Vivi ceritakan, karena apa? Kebenaran firman Tuhan itu maksudnya dia alami dan dia ceritakan, dan itu menurut saya kalau kita mau hidup mendapat perkenanan Tuhan, saya pikir kita harus punya satu dasar kebenaran yang firman Tuhan yang kita jalani. Kalau enggak, sia-sia semuanya. Karena apa yang dibagikan sama Ibu adalah bagaimana juga itu sangat jujur sama Yesus, Pak. Karena apa yang kita tadi keluar itu kan firman semua kan? Firman. Dan firman yang sudah dilakukan, itu yang lebih penting. Nah, itu yang membuat saya merasa, wow, luar biasa. Wow. Bahkan kita aja 1 jam 2 jam nggak terasa ya Bang ya. Kita merasa kayak diberkati banget. Kayak ngobrol Iya. Ini Tahir nih, firman nih. Oke, boleh nih. Ya, firman Bu. Firman ini, ya. Oke. Silakan Bu. Kenapa firman itu penting? Yes. Yohanes 1 jawabannya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman adalah Allah itu sendiri. Jadi waktu saya baca Yohanes 1 dan dibilang firman adalah Allah itu sendiri, mata saya langsung terbelalak begitu. Dan saya berpikir, wah, saya nggak bisa hidup tanpa firman. Apapun yang saya kerjakan, keputusan apapun saya ambil, saya harus tahu firmannya. Yes. Karena firman adalah Allah itu sendiri. Dan dengan membaca firman, kita akan dapat rema, kita akan yakin, kita akan tahu bahwa ini loh jawabannya. Ini loh yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita nggak mau percaya firman, kita nggak percaya bahwa Tuhan itu adalah firman, kita sendiri yang rugi. Yes. Ya. Tapi kalau kita percaya firman, kita akan mengalami mujizat demi mujizat, kita akan mengalami pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Contoh satu ayat aja, sederhana. Waktu saya mau menikah, suami saya bilang begini, ini kita akan mahal sekali. Karena menikah di Kassel. Dan itu euro naik terus. Sekarang udah 20.000 malah. Terus, cuma saya ingat begini, satu ayat. Filipi 4 ayat 19. Aku bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, bukan menurut uang kita. Menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Jadi, itu tema kami menikah. Ayat itu, Filipi 4 ayat 19. Saya bukan cuma doain kita punya cukup uang untuk menikah di Kassel dan memberkati banyak orang. Saya juga doain teman-teman saya punya duit untuk datang. Karena pesawat, karena hotel, iya. Dan saya doain Tuhan mencukupkan semua. Percaya nggak? Lebih dari cukup, bahkan lebih. Wow. Itulah Tuhan. Dia membeli lebih daripada yang dapat kita minta, bayangkan dan pikirkan. Efesus 3 ayat 20, Tuhan melakukan lebih dari yang dapat kita lakukan, pikirkan dan Bu, doakan. tanpa keberatan Terima Ibu, kasih. ini kita minta Ibu berdoa buat mereka yang juga tahun ini percaya mereka akan nikah, Bu. Amin. Nanti kita akan taruh ini di sosial media. Ya. Mereka aminin ya Bang ya. Tahun 2026 mereka merit. Silakan Bu, Ibu berdoa buat mereka. Ya. Firman Tuhan berkata, berdua lebih baik daripada sendiri. Dan semua orang tidak akan kehilangan pasangannya. Saya percaya setiap kita yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk menikah tahun ini juga. Yang belum ketemu pasangan hidupnya, bertemu pasangan hidupnya tahun ini. Tuhan bukakan pintunya, ketemu Tuhan yang kasih jodoh, malaikat Tuhan yang memperkenankan mereka. Jangan lupa dikatakan seorang laki-laki yang diberkenan di hadapan Tuhan menemukan istrinya. Jadi saya berdoa untuk semua laki-laki, temukan istrimu tahun ini juga di dalam nama Yesus. Dan buat semua wanita, ya, engkau seperti Ruth. Ketika engkau melakukan pekerjaan kamu dengan excellent, Tuhan kirim Boaz. Nggak usah nyari, Tuhan yang sudah cari kamu. Karena seorang laki-laki akan menemukan itu. Dan saya berdoa untuk setiap wanita, kamu dipersiapkan Tuhan untuk menjadi wanita Amsal 31. Tuhan berkati hidupmu. Dan setiap laki-laki Tuhan persiapkan kamu seperti Tuhan persiapkan Boaz. Saya percaya Tuhan akan berkati kalian. Dan tahun ini juga semua pasangan, semua laki-laki dan semua perempuan yang merindukan pasangan hidup. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bertemu dengan pasangan hidup kamu, menikah tahun ini juga, dan saya juga berdoa Filipi 4 ayat 19 bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa yang diinginkan hatimu,
Tuhan jawab, Tuhan kasih. Karena itu bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacita di dalam Tuhan. Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Ibu, sekali lagi kita dari Chai Bagi Negeri mengucapkan terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Kita Ibu hanya berdoa, bisa saya berdoa juga buat teman memberi. Amin. Terima kasih banyak. Oh iya, masih single ya. Iya. Ini Ayo. host kita yang kayak gitu dia, Bu. Iya, terima Bu, sekali lagi kasih. kita ucapkan terima kasih, Bu ya. Iya, terima kasih. God bless you. Tuhan God pakai bless you. Bus luar biasa.